Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Perkasudana dengan NIM 2502020 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membuat video UTS soft skill tentang mewawancarai pegawai apotek terdekat dari rumah saya. Jadi, ayo kita langsung menuju apotek terdekat dari rumah saya. Baik, di sini kita berada di apotek terdekat dari rumah. Di sini kita langsung mewawancarai pegawai yang ada di sini. Yuk langsung masuk ke dalam. Permisi Kak. Perkenalkan, nama saya Sedana. Mohon maaf sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk diwawancara sebentar, sekitar 5 menit saja? Bersedia. Oke, baik Kak. Boleh saya minta pegang mic-nya? Oke. Dipasang di sini. Oke. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Maisel Angela Lenggu, biasa dipanggil Angela. Oke, salam kenal ya Kak. Assalamualaikum. Kakak tinggal di mana sebelumnya? Aku tinggal di perumahan Pesona Raja Wali di Tabanan. Oke, baik. Apakah Kakak sudah lama kerja di sini? Sudah lama, sekitar setahunan. Oke, baik. Obat apa sih yang paling terlaris Di sini. Kak? Oke, untuk obat-obat yang paling laris di sini itu ada obat demam sama penurun nyeri. Itu ada paracetamol, kemudian ada vitamin-vitamin seperti vitamin imbus, terus ada vitamin anak juga kayak sakatonik, apialis, terus ada obat-obat nyeri untuk orang-orang tua dan obat tensi juga kayak obat amlodipin. Itu sih yang paling laris di sini. Sebelumnya obat paracetamol kegunaannya apa dan obat Yang lain-lainnya. Amlodipin itu kegunaannya apa? Oke. Jadi untuk paracetamol itu obat antipiretik sama analgesik, itu kegunaannya untuk demam sama untuk nyeri. Terus kalau untuk obat tensi yang tadi kamu tanyain itu obat itu amlodipin, itu kegunaannya untuk menurunkan tensi. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu bisa menggunakan amlodipin untuk menurunkan kadar tensi di dalam darahnya. Biasanya kan ya itu ada obat keras. Ya. Apakah perlu resep dokter atau dijual bebas sembarangan atau gimana? Untuk obat-obat seperti antibiotik itu kan obat keras, jadi itu khusus emang harus dibeli dengan resep dokter, tidak boleh dijual secara bebas karena nanti efek sampingnya itu dapat menyebabkan resistensi yang bahaya untuk pasien juga. Tuh. Selain paracetamol ada apa lagi gitu Kak? Kalau sakit kepala itu apa? Kalau untuk sakit kepala yang paling sering dicari itu ada Panadol sih, Panadol merah. Itu yang paling laris banget di sini untuk sakit kepala. Baik Kak, sebelumnya kan di apotek itu ada yang namanya apoteker. Apakah Kakak apotekernya atau bagaimana? Aku bukan apotekernya di sini. Jadi untuk apoteker tanggung jawab itu di sini tuh ada namanya Mbak Dita, cuman dia nggak setiap hari ada di sini. Di sini aku sebagai tenaga vokasinya. Jadi kalau misalkan untuk pelayanan obat, pelayanan resep itu aku yang bertanggung jawab di sini gitu. Oke. Kalau obat sakit perut itu apa sih? Nama obatnya? Untuk kegunaannya. Oke. Untuk obat sakit perut kan itu ada banyak nih. Sakit perut kan ada diare, ada konstipasi, ada mah juga. Untuk mah itu biasanya ada kayak polisilen, ada proma, ada omeprazol, ranitidin. Kalau untuk diare biasanya itu ada entrostop, ada diapet, ada diataps. Dan untuk konstipasi itu kita di sini ada laksing sama dulcolax. Tuh. Oke, baik Kak. Selain obat-obatan, di sini jual apa lagi? Untuk di sini kita menjual alkes juga, itu kayak ada nurse cap, ada masker, terus ada pot untuk orang yang lagi dirawat inap untuk buang air, kemudian ada underpad juga, itu semacam perlak, kemudian ada kasa steril juga, ada pembalut untuk perempuan, dan ada susu-susu juga di sini. Oke, baik Kak. Selain itu, di sini melayani apa saja? Selain melayani obat-obatan, di sini kami juga melayani cek gula darah, cek kolesterol, cek tensi,
dan cek asam urat juga. Jadi untuk pengecekan itu biasanya kami sarankan kepada pasien untuk pagi-pagi ngeceknya, karena biasanya untuk hasil yang akurat itu dibutuhkan saat pasien dalam keadaan belum makan, makanya disuruh pagi-pagi. Tapi kalau misalkan pasiennya memang nggak bisa pagi-pagi nih, pengennya sore, jadi kami sarankan untuk 2 jam setelah makan baru ngecek, karena supaya supaya kadar makanannya di dalam darahnya itu sudah menurun gitu. Jadi hasilnya lebih akurat. Berarti harus sebelum makan Iya. tensi gitu. Iya, sebelum makan, baiknya itu kayak dalam keadaan belum terisi makanan gitu loh, dalam keadaan puasa gitu. Oke, baik Kak. Apakah ada dikenakan biaya untuk yang tadi cek Gula darah dan cek lain-lain. kolesterol dan yang lain lagi? Untuk pengecekan tensi itu khusus untuk tensi saja, itu gratis. Tapi kalau untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat itu berbayar. Nah, untuk pembayarannya itu berkisar dari 12.500 sampai dengan 25.000 sekali ngeceknya. Sekali ngecek. Ya, betul. Oke, baik Kak. Selain kerja, apa sih kesibukannya? Untuk sekarang selain kerja, kesibukan aku itu kuliah. Aku berkuliah di ITKS Bintang Persada. Aku mengambil jurusan farmasi. Oke, baik. Biasanya Kakak kalau kerja berapa jam? Kalau aku kerja di sini itu start dari kalau kerja sore itu start dari jam 3 sampai jam 11. Jadi total jam kerjanya itu sekitar 8 jaman. Oke, baik. Kalau seminggu berapa kali biasanya kerja? Untuk seminggu itu kerjanya 6 kali. Jadi dalam seminggu itu aku dapat libur 1 hari. Oh, berarti 1 bulan itu 4 kali. Iya, 4 kali libur. Oke, baik Kak. Mungkin segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Saya izin pamit ya Kak. Oke, makasih. Oke, saya izin Iya. pamit, Kak.